rata semuanya. Kita kembali lagi melanjutkan perjalanan Gang Taeho yang ingin merubah hidupnya. Tugasnya semakin sulit dan berbahaya. Dia harus memutar otak dan ototnya untuk bisa selamat di dunia hitam ini. Di part ini Taeho semakin dekat dengan Nara. Apakah gadis ini bisa membuat Taeho melupakan tunangannya Junmin di masa lalu? Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. Haejin membujuk Gosun untuk makan demi kesembuhannya. Dia mengatakan nenek Ban akan marah jika Gosun tak mau makan. Taeho juga membujuknya, tapi Pak Tua ini menolaknya. Dia sudah sembuh dan baik-baik saja. Mereka pun keluar. Di persimpangan jalan, Taeho berpisah dengan kedua temannya. Taeho ingin pergi latihan. Tiba-tiba dia dicegat oleh Mantis. Pria ini meminta Taeho untuk ikut dengannya menemui Hyungsan. Mereka pun tiba di Hotel Seong, tempat kediaman Hyungsan. Hyungsan yang sedang berlatih memukul bola golf menyapa Taeho. Orang ini mengajak Taeho menemaninya bermain, tapi Taeho menolak. Dia tak bisa bermain golf. Taeho masih waspada dengan orang ini. Hyungsan terkesan dan menanyakan kenapa dia tak kabur dari Seoul. Taeho cuma diam. Dia tahu dia akan susah melarikan diri dari orang ini. Hyungsan memberitahu, bangkai mobil Taeho dulu ditemukan oleh polisi. Jasad Minsu masih ada di dalam, dan polisi memburu Taeho karena diduga telah menghabisi nyawa rekannya ini. Taeho frustasi mendengarnya. Dia tak menyangka dituduh sebagai pembunuh. Dia juga diburu oleh ketua Jung dan polisi. Hyungsan mempunyai saran. Mantis menaruh koper yang berisi pistol di hadapan Taeho. Orang ini meminta Taeho untuk menyingkirkan ketua Jung. Dia akan bebas jika Pak Tua ini meninggoy. Taeho ragu. Dia merasa pasti Hyungsan memiliki rencana lain untuk menjebaknya. Taeho menolaknya. Ternyata Hyungsan ingin uangnya yang hilang ketika investasi dengan ketua Jung kembali. Dia hanya punya dua pilihan sekarang. Habisi ketua Jung atau kembalikan uangnya 5 miliar won. Batasnya adalah minggu depan. Pilihan ada di tangannya. Saat di luar, Taeho bertemu dengan Viper dan Buaya. Orang ini tak suka Taeho makin dekat dengan bosnya, tapi Taeho tak peduli. Viper menahan Buaya agar tak mencari masalah dulu dengan Taeho. Mereka lalu menyetor uang harian kepada Mantis. Tiba-tiba HP Viper berbunyi. Viper kaget melihat siapa yang menelponnya. Ternyata itu adalah ketua Jung. Mereka bertemu di kedai mie. Ketua Jung ternyata ingin menarik kedua orang ini berpihak padanya. Dia menjamin mereka akan lebih kaya jika ikut dengannya. Ketua Jung menjanjikan mereka akan menggulingkan Hyungsan dan bisa menjadi orang nomor 1 di dunia bawah tanah Seoul. Buaya tertarik dengan janji ketua Jung, tapi Viper menahannya. Karena Hyungsan pernah menyelamatkan nyawanya sewaktu mereka menjadi preman pasar dulu. Saat akan pergi, pria ini membocorkan informasi keberadaan Taeho kepada ketua Jung. Haejin menemui Hyungsan diam-diam. Mantis segera memberinya HP dan sebuah amplop yang berisi uang. Orang ini ingin Haejin selalu mengawasi Taeho. Haejin harus menghubunginya kemanapun Taeho pergi. Haejin bingung dengan permintaan ini, tapi dia tak bisa menolak. Mijo pergi ke sebuah stasiun yang selalu dikunjunginya selama 12 tahun. Dengan tanggal, jam, dan tempat tujuan yang sama. Berharap kali ini Jonggu benar-benar datang menemuinya. Dia ingin selalu kabur dengan Jonggu, memulai kehidupan baru, tanpa bisa dilacak Hyungsan dan anak buahnya. Tapi Jonggu tak ingin melarikan diri dengan rasa takut. Dia tak pernah lari dari masalah. Hari ini Jonggu sangat keras melatih Taeho. Tapi pikiran Taeho ruwet. Dia tak fokus untuk latihan hari ini. Jonggu memberinya nasihat. Lupakan semua masa lalu. Dia harus fokus ke masa depan. Jangan salahkan dirinya sendiri. Dia akan bisa bertahan. Ketua Jung memarahi anak buahnya yang tak becus melacak Taeho. Selama ini Taeho berada di dekat mereka, tapi tak ada satupun yang menemukannya. Deokdae berjanji, dia akan segera menangkapnya. Haejin pun membantu Taeho untuk melakukan penghormatan terakhir kepada rekannya. Ternyata di sana banyak polisi. Mereka berhasil masuk ke ruang penghormatan. Ruangan ini sangat sepi, hanya ada istri dan anaknya. Taeho pun melakukan penghormatan terakhir kepada rekannya ini. Ketika hendak keluar, mereka berdua dicegat anak buah ketua Jung. Deokdae sudah menduga Taeho akan berada di sini. Mereka berusaha untuk kabur, tapi tetap saja Taeho tertangkap. Dia dibawa dengan mobil oleh Deokdae. Orang ini menghinanya karena berani menipu bosnya. Setelah membereskan Taeho, mereka akan menghancurkan semua bisnis Hyungsan. Saat berada di lampu merah, Taeho merasakan ada peluang untuk kabur.
Dia menyerang anak buah Derde dan berhasil kabur dari sana. Taiho segera mengemasi semua barangnya yang ada di kamar dan bergegas pergi. Di luar dia bertemu dengan Gosun. Melihat Taiho membawa tas, Pak Tua ini paham. Sudah seharusnya Taiho melarikan diri dari dunia bawah tanah Seoul. Taiho masih muda dan jalannya masih panjang. Taiho akhirnya datang ke tempat Hyung-san. Dia membuat pilihan. Dia menerima tawaran Hyung-san untuk menghabisi Ketua Jung. Tapi pria ini mengajukan satu syarat. Karena nyawanya dipertaruhkan. Hyung-san terkesan dengan pemuda ini. Walau sempat tertangkap oleh anak buah Ketua Jung, dia berhasil kabur. Dia akan mendengar syarat dari Taiho. Sebenarnya yang mengganggu pikiran Taiho, Hyung-san mempunyai asisten yang hebat. Dia bisa saja memerintahkan mentis atau para peringkat untuk melakukan tugas ini. Tapi dia menyuruhnya. Hyung-san akan memanfaatkannya untuk menjadi kambing hitam. Tidak ada seorang pun yang mencurigainya. Setelah itu, dia akan menghabisi Taiho di pabrik. Hyung-san terkesan dengan penilaian Taiho. Dia tak menyangka niatnya dibaca Taiho. Ternyata syarat yang diminta Taiho adalah paspor dan sejumlah uang jika dia berhasil. Hyung-san tiba-tiba menodongkan pistol kepadanya, tapi itu tak membuat pria ini bergeming. Hyung-san pun meminta mentis untuk menyuruh buaya membuat paspor palsu untuk Taiho. Hyung-san memberikan pistol. Hanya ini kesempatannya. Jika dia gagal, dia akan berakhir di pabrik. Taiho sepakat. Taiho pun mulai menyelidiki kebiasaan Ketua Jung. Kemana dan apa saja kegiatan yang dilakukannya setiap hari. 24시간 동안 철통 경호를 받으면서 Hyung-san khawatir kenapa Taiho belum memberinya kabar, tapi dia yakin Taiho tak akan berani kabur dari tugasnya. Kang-do mendatangi Jong-gu yang sedang mengambil boneka di sebuah mesin. Dia membantu Jong-gu. Ternyata orang ini masih mencari Taiho. Jong-gu memberinya nasihat, lupakanlah masalahnya dengan Taiho. Ternyata boneka itu akan diberikan Jong-gu kepada Mijo. Pria setengah baya ini selalu mengingat tanggal ulang tahun gadis ini. Kedua orang ini memang mempunyai hubungan yang dalam di masa lalu. Bagaimana mereka berdua bisa terjebak dengan Hyung-san? Akan kita bahas di kelanjutan serial ini. Sebelum pergi, Mijo memberitahu Jong-gu. Hyung-san memberi perintah kepada Taiho muridnya untuk menghabisi Ketua Jung secepatnya. Ketua Jung siang itu sudah mau sampai ke kantor. Taiho sudah bersiap dan akan melaksanakan niatnya. Tiba-tiba dia dihentikan Jong-gu dan dimarahi. Ini tak akan berhasil. Semua janji Hyung-san kepadanya tak akan ditepati. Lebih baik sekarang dia lari sejauh mungkin. Hyung-san terlalu licik untuk dia hadapi sekarang. Tapi Taiho tak tahu lagi harus bagaimana. Ini adalah satu-satunya cara dia bertahan hidup. Jong-gu memintanya jangan menyerah. Cobalah berpikir cara lain untuk menyelesaikan ini. Dan pergi meninggalkan Taiho. Kang-do berada di klinik Nara. Dia membawakan makanan dan memuji gadis ini semakin cantik. Lalu dia meminta info di mana dia bisa menemukan Jang Taiho. Tapi Nara mengatakan beberapa hari ini pemuda itu tak pulang ke rumah. Taiho ternyata berada di area kantor Jungmin, ingin memberikan cincin itu sebagai hadiah terakhir untuk mantan tunangannya. Saat itulah dia melihat mantannya Jungmin ternyata sudah memiliki pacar baru. Sehun pun pamit dari sana. Setelah pemuda itu pergi, Taiho pun menemui Jungmin. Tapi Sehun yang belum pergi menyaksikan peristiwa itu. Walaupun mereka sudah putus, Jungmin ternyata masih mengkhawatirkan Taiho dengan banyaknya pemberitaan tentang dirinya dan ditemukannya mayat temannya. Dia tahu Taiho sudah menjadi buronan sekarang. Ternyata Taiho ingin pamit. Ini adalah terakhir kalinya dia menemuinya. Setelah ini dia berencana akan pergi dari Korea. Taiho menyerahkan cincinnya. Ini adalah hadiah mereka pernah bersama. Jungmin menerimanya. Taiho berniat akan pergi ke Amerika. Sebelum pergi, dia memeluk gadis ini dan berkata terima kasih telah menemaninya dulu. Dia tak akan pernah melupakannya. Lalu Taiho pun pergi dengan tersenyum. Dan peristiwa itu disaksikan oleh Sehun. Taiho kesal kepada dirinya, betapa lemahnya dirinya sekarang. Dia dililit masalah yang sangat berat, bahkan untuk bertahan hidup saja sulit. Dia merasa sangat marah kepada dirinya. Besoknya Taiho melanjutkan pengintaiannya kepada Ketua Jung. Setiap hari sebelum ke kantor, dia pasti singgah ke tempat pijat. Taiho menyamar jadi orang yang dihalangi mobilnya, dan dia menelpon ke resepsionis, mengatakan mobil bosnya menghalangi mobilnya mau keluar. Daik-do pun dengan marah bergerak keluar. Saat itulah Taiho masuk, dan Kang-do tak sengaja melihatnya. Tapi dia kehilangan Taiho.
Taiho berpura-pura menjadi orang yang akan mengantarkan uang kepada Ketua Jung. Bertanya kepada resepsionis, berapa nomor kamarnya. Ketua Jung sedang berbaring setelah dipijat. Pemijatnya kebetulan sedang keluar. Taiho pun mengunci pintu, dan dia akan melaksanakan niatnya, menyiapkan senjatanya. Taiho terlihat sangat canggung dan ragu-ragu. Saat itulah video call masuk. Itu dari cucu Ketua Jung yang rindu dengan kakeknya menyuruhnya berkunjung ke rumah. Dan dari layar video, dia melihat Taiho di belakang. Ketua Jung ketakutan dan meminta tolong. Dia tak akan memburunya lagi, memohon agar Taiho menghentikan niatnya. Tapi Taiho yang sudah emosi berniat menarik pelatuk. Saat itulah pintu diketuk. Dekde yang curiga berteriak dia akan mendobrak pintu. Taiho yang kurang pengalaman dan ragu-ragu memutuskan kabur dari sana. Pistolnya malah terjatuh. Anak buah Ketua Jung berkumpul dan mengejarnya. Taiho melarikan diri lewat atap mencari jalan kabur. Tapi dia sudah terkepung. Dan Taiho yang sudah bisa bela diri melawan. Tapi lawan-lawannya terlalu banyak. Dia kepayahan. Saat dia lengah, Deokde menusuknya. Dan dihajar secara barbar. Dia hampir saja terjatuh. Saat itulah Ketua Jung datang. Pak tua ini mengejeknya. Dia tahu pasti Hyung-san yang menyuruhnya. Kalau dia meminta ampun dan mengemis ingin hidup, Ketua Jung akan menolongnya. Tapi Taiho menolak. Dia yang akan menentukan hidupnya sendiri lalu melompat ke bawah. Untunglah dia jatuh di tumpukan kardus. Kangdu yang kebetulan sedang mencarinya segera menolongnya. Dan mengambil motor kurir yang sedang mengantar barang, membawa Taiho yang dalam keadaan kritis. Ketua Jung sangat marah. Anak buahnya tak ada yang becus dan menghajar bawahannya. Dia memerintahkan semua orang harus berkumpul. Mereka akan perang dengan geng Hyung-san sekarang. Mantis melapor kepada bosnya. Taiho gagal dan ketahuan. Ketua Jung dan seluruh pasukannya bergerak ke arah mereka. Mantis segera diperintahkan mengumpulkan semua orang. Sersan B segera bergerak, mengumpulkan semua gelandangan. Mereka akan siap berperang. Haejin dan Yongchil berhasil lolos dari Sersan B. Saat itulah telepon Haejin berbunyi. Itu telepon dari Mantis. Dia disuruh melacak dan mencari Taiho secepatnya. Ternyata Kangdu membawanya ke sebuah area proyek yang pekerjanya sedang istirahat selama 2 bulan. Tidak ada orang di sini. Dan kebetulan Kangdu juga bekerja di sini. Dia pasti aman untuk sementara. Taiho memohon, dia tak boleh ke rumah sakit. Dia sedang dicari polisi. Kangdu bingung dan cemas. Dia sebenarnya mencari Taiho ingin berterima kasih karena membawanya ke klinik berobat setelah mereka berduel dulu. Klinik Nara diperiksa oleh buaya dan anak buahnya. Mereka mengacau di sana. Dia dihentikan Nara. Orang ini malah mengintimidasi gadis ini. Mengatakan dia pasti tahu di mana Taiho. Dia dalam keadaan terluka. Pasti berobat ke sini. Tiba-tiba anak buahnya melapor. Kantor Ketua Hyung-san diserang. Mereka disuruh berkumpul. Terpaksa mereka segera bergegas pergi. Hyung-san sangat marah. Kantornya dilempari kaca. Menyuruh Viper berjaga di bawah. Dia memerintahkan Mantis untuk bergerak. Mereka akan menyerang pabrik cabang bisnis Ketua Jung di Yongsan. Para gelandangan dipimpin oleh para peringkat menyerang pabrik itu. Menghajar para pekerja dan menghancurkan semuanya. Saat itulah para gangster di bawah pimpinan Deokde datang. Baku hantam skala besar tak terelakkan.
Hae-jin segera datang ke tempat Jong-gu dan mengatakan stasiun Seoul dalam keadaan darurat. Ketua Jung menyerang bos Hyung-san. Semua orang dalam keadaan siaga. Tapi Jong-gu malah menanyakan Tae-ho, menanyakan di mana dia berada. Hae-jin juga bingung, dia tak tahu kemana pemuda ini. Jong-gu tiba-tiba teringat sesuatu. Mi-jo dalam bahaya, dia segera bergerak, meninggalkan Hae-jin yang berteriak memanggilnya. Ternyata Kang Du pergi menemui Nara yang baru pulang dari klinik. Mereka sampai di sana. Nara sangat marah, kenapa tak dibawa ke rumah sakit. Kang Du bingung karena Tae-ho melarangnya. Gadis ini pun segera merawat Tae-ho. Di Hotel Sejong, di kediaman eksklusif Hyung-san, para gelandangan dan peringkat sudah berkumpul. Buaya memberi laporan. Sejauh ini hasilnya imbang. Kedua belah pihak sama-sama terluka. Viper sempat memberi saran berikan saja Tae-ho kepada Ketua Jung. Dan itu akan menyelesaikan masalah. Tapi itu membuat Hyung-san marah. Jika Ketua Jung menolak, apa Viper akan menyerahkannya juga? Ini tak akan selesai cepat. Dia meminta semua anggotanya waspada. Hyung-san memberi perintah agar Mantis membawa gang Tae-ho padanya. Sementara di pihak Ketua Jung, dia sudah bersiap dengan seluruh anggotanya dan para ketua geng di bawahnya. Rencananya sekarang Deokdae menyerang bar eksklusif milik Hyung-san. Rumornya madam di sana adalah kekasih Hyung-san. Memberi perintah bawa gadis itu kemari, maka Hyung-san akan terpancing keluar. Sementara di bar, para tamu segera pergi dari sana karena merasa terganggu melihat para gelandangan berkumpul di sana. Madam Jo segera memberi perintah agar Sersan B pergi dari sana. Tentu saja orang ini tak mau. Tiba-tiba Jong-gu peringkat 2 sampai di sana. Memberi perintah semuanya harus pergi. Untuk saat ini dialah yang berjaga di bar. Tak ada yang berani membantah. Sersan B dan anak buahnya pergi dengan kesal. Sebenarnya di luar, anak buah Ketua Jung yang dipimpin Deokdae sudah mengamati. Deokdae menyuruh semuanya bersiap. Sementara di dalam, Jong-gu segera minum soju ditemani oleh Mi-jo. Saat itulah Deokdae dan pasukannya masuk. Deokdae masih dendam karena pernah diremehkan orang di depannya ini. Anak buahnya maju dan mengeroyok Jong-gu. Mantan juara Asia memang berbeda, tapi orang-orang ini berbuat curang. Dan Deokdae berhasil menyeret Mi-jo, membuat Jong-gu marah dan menghajar orang-orang ini. Dalam kondisi kepala yang terluka, mereka berdua berhasil lolos dari sana menggunakan taksi yang kebetulan lewat. Mi-jo ingin agar luka Jong-gu diobati ke rumah sakit, tapi pria ini menolak. Dia akan baik-baik saja. Jong-gu meminta dia agar diantar ke gudangnya saja. Sementara keadaan Tae-ho semakin membaik. Nara dengan telaten merawat pemuda ini setiap hari. Sehabis pulang kerja, dia selalu ke sini. Semalaman Nara menunggui pemuda ini. Tae-ho pun membaik paginya. Dia ingin pergi dari sana, tapi gadis ini memarahinya. Yang di kepalanya hanya tentang berkelahi. Tae-ho memutuskan menceritakan masalahnya kepada gadis ini. Tentang hidupnya yang jungkir balik dari keadaan berada sampai keadaan tak punya apa-apa. Bahkan kemarin, dia hampir mencabut nyawa orang. Dia hampir saja melakukan kesalahan besar. Nara baru tahu masa lalu pemuda ini sangat menyedihkan. Tae-ho minta tolong, sampaikan kepada Hae-jin agar dia menemuinya di sini. Hari itu Hyung-san datang menemui Jong-gu. Dia menanyakan di mana Mi-jo. Sudah 2 hari dia tak masuk kerja. Jong-gu menjawab kenapa dia tak mencari ke rumahnya. Ketiga orang ini sebenarnya terlibat cinta segitiga. Hyung-san selalu iri melihat kedekatan Jong-gu dan Mi-jo. Sebenarnya posisi nomor 2 tak pernah diminta Jong-gu. Karena sesuatu di masa lalu, Hyung-san bisa menahannya agar tak bisa pergi dari stasiun Seoul. Hyung-san ingin dia bertanggung jawab tentang muridnya Gang Tae-ho. Hyung-san ingin Jong-gu mencarinya dan membawanya kepadanya. 장태호가 꽤 마음에 들었나 보네. Keadaan di stasiun Seoul semakin memanas. Kedua kubu bersiap dengan seluruh kekuatannya. Bahkan Ketua Jung menyewa kelompok gangster lain dari luar daerah. Para gelandangan juga bersiap.
dan Hyung San memberi kata-kata motivasi untuk orang-orang ini. Hari ini mereka akan berperang, merebut hak mereka yang telah dirampas. Orang ini memang pandai bermain kata-kata demi keuntungannya sendiri, berpura-pura melindungi yang lemah padahal untuk kepentingannya. Semua orang bersiap mengangkat senjata. Tiba-tiba HP-nya berbunyi. Seseorang di posisi yang lebih tinggi memanggilnya, dan Ketua Jung juga dipanggil menghadap. Ada calon kepala polisi gang dan Senator Jong juga di sana. Inilah orang yang memanggil mereka, mantan pejabat tinggi Korea, juga pengusaha rentenir kelas kakap yang memiliki dana tak terbatas. Ketua Wang, ternyata dunia memang bekerja seperti itu. Di atas langit masih ada langit. Ada kekuatan yang lebih besar mengatur semua yang terjadi di Seoul. Ketua Wang sudah tahu perselisihan antara Ketua Jung dan Hyung San. Dia tak ingin kedua orang ini berselisih. Mereka yang di dunia bawah rutin menyetor uang padanya. Bahkan pejabat pun takut kepadanya. Jika bisnis mereka terganggu, setoran padanya akan kurang. Dia ingin Ketua Jung menarik pasukannya dan Hyung San menghentikan pertikaian ini. Ketua Jung menyetujuinya, tapi Hyung San belum bisa menerimanya. Dialah yang dirugikan oleh Ketua Jung. Tapi Ketua Wang tak mau tahu. Jika dia tak mau berhenti, dia akan melawannya. Apakah dia sudah yakin? Hyung San pun mau tak mau harus menerimanya. Perang besar urung terjadi. Hae-jin pun datang ke tempat persembunyian Taeho dan menceritakan apa yang terjadi. Perang besar hampir saja terjadi di stasiun Seoul, tapi akibat campur tangan orang yang lebih tinggi, yaitu Ketua Wang, Jung Man-chol dan Hyung San terpaksa menarik pasukannya masing-masing. Sekarang yang harus mereka pikirkan bagaimana Taeho menyelesaikan masalahnya. Dia dalam bahaya. Taeho menyuruhnya tak usah khawatir. Dia sudah memikirkan jalan keluarnya. Dan sepulang dari sana, Hae-jin ditangkap Mentis. Dia sudah tahu di mana Taeho, tapi tak melaporkan kepada bos Hyung San. Hae-jin berusaha membantah. Dia benar-benar tak tahu. Malam itu Nara membawakan makanan untuk Taeho. Dia senang Taeho semakin membaik, tapi dia heran kenapa obat Taeho tak ada. Dia sudah menyuruh Hae-jin membawanya dari klinik. Taeho menjawab Hae-jin tak datang dari siang. Dan Hae-jin sudah berada di meja operasi di pabrik. Mantis sudah menyiapkan alat untuk menyiksanya. Dia harus ingat di mana Taeho. Hae-jin pun berteriak ketakutan. Taeho yang cemas dengan keadaan temannya berusaha mencari Hae-jin. Tapi di tempat kos cuma ada Yong-chil. Hae-jin tak pulang sejak kemarin. Yong-chil merasa curiga. Hae-jin punya HP dan punya banyak uang. Taeho pun melanjutkan pencariannya. Di luar dia bertemu Nara dan dimarahi. Karena dia belum sembuh sudah jalan-jalan. Dia harus hati-hati karena banyak orang yang mencarinya. Gadis yang mulai menaruh hatinya kepada Taeho ini sangat cemas. Kedua orang ini sama-sama tertarik. Saat Taeho kembali ke tempat persembunyiannya, dia melihat Mantis sudah di sana sedang menghajar Kang Do. Taeho berusaha menghentikannya. Dia akan ikut dengannya, tak usah melibatkan orang lain. Taeho tahu dia tak bisa melarikan diri lagi. Dia harus menyelesaikan ini. Hyung San menerima laporan Mentis. Taeho pun dibawa ke pabrik dan dikurung di dalam. Dia menemukan Hae-jin yang terluka parah. Temannya ini meminta maaf. Dia ingin menutup mulutnya tapi tak bisa. Dia bahkan menerima uang suap dari Hyung San untuk memata-matai Taeho. Dia meminta maaf telah menjual temannya. Taeho menenangkannya. Hae-jin terpaksa melakukan itu. Memintanya tenang, mereka akan keluar dari masalah ini. Saat itu Madam Mijo sedang berada di gudang tempat tinggal Jonggu. Dia mengingatkan pria ini. Jumat ini dia harus pergi ke alamat yang baru. Jonggu memang sedang dalam pencarian anak perempuannya yang hilang waktu kecil. Saat itulah Kang Do datang terburu-buru. Orang ini sangat panik, meminta Jonggu segera ikut dengannya. Jonggu datang menemui Hyung San. Dia meminta Hyung San melepaskan Taeho. Usir saja dia dari stasiun Seoul. Dia selama bekerja dengannya tak pernah meminta sesuatu. Kali ini lepaskanlah Taeho untuknya. Tapi Hyung San tak mau. Dia sudah rugi banyak gara-gara Taeho. Memintanya jangan terbawa perasaan. Jonggu pun terpaksa pergi dari sana. Tolong sampaikan permintaan maafnya kepada Taeho. Jonggu sebenarnya ingin melawan, tapi ikatan budi apa yang sebenarnya membuat pria ini tak berkutik menghadapi Hyung San. Hyung San pun sampai di pabrik, melihat dua orang tawanannya, memerintahkan agar Hae-jin dihabisi, bawa ke ruang operasi.
Sekarang mereka bicara berdua. Apa yang sebenarnya Taiho rencanakan? Dia masih tampak tenang. Hyung San berkata apa dia punya permintaan terakhir. Jika tak ada, dia mendapat pesan dari Jonggu. Orang itu meminta maaf. Tapi inilah rencana Taiho. Apa Hyung San tak ingin mengalahkan Ketua Jung? Dia pasti sangat dendam padanya, tapi tak memiliki kekuatan menghadapinya. Hyung San nampak kesal. Taiho meminta Hyung San mendengar rencananya, beri dia waktu 10 menit. Jika dia tak suka rencananya, dia boleh menghabisinya dan Hejin. Tapi kalau dia tertarik, lepaskan Hejin dan cukup tahan dia. Hyung San bisa mengalahkan Ketua Jung, bukan dengan otot, tapi dengan otak. Dan Hyung San mendengar rencana luar biasa Gang Taiho. Dia tertarik, tapi jika ini berhasil, nyawanya pun masih ada di tangannya. Hejin sudah bersiap dioperasi. Telepon datang, menyuruh Mantis melepaskan Hejin. Buaya Viper datang ke pabrik, memberi hormat kepada Hyung San. Mereka heran melihat Hejin dilepaskan. Apalagi Hyung San berkata, mulai saat ini tak ada lagi yang boleh mengganggu Hejin dan teman-temannya. Orang-orang ini keheranan. Saat itulah Mantis keluar membawa sebuah mayat. Ternyata itu adalah Taiho. Hejin menangis sedih. Rumor pun segera beredar di kalangan gelandangan. Apalagi rumor itu didengar Nara, bahwa Gang Taiho sudah meninggal. Gadis ini berlari ke rumah dengan panik penuh perasaan kalut, menanyakan apa benar rumor Taiho sudah meninggal. Hejin dengan terpaksa memberitahu kebenarannya kepada gadis ini. Nara sangat terpukul. Dia baru saja menaruh harapan dan hatinya kepada pemuda itu. Gadis ini berlari menuju ke tempat Jonggu dan menanyakan kebenarannya. Kenapa semua orang membiarkan Taiho meninggal? Kenapa dia tak melakukan sesuatu untuk Taiho? Kenapa dia hanya diam? Nara tak terima siapa yang membunuh Taiho. Dia tak bisa. Dia akan mengadukan ini ke polisi. Jonggu mengatakan semuanya sia-sia. Dia memberi nasihat kepada Nara. Dari dulu stasiun Seoul seperti itu. Akan ada orang hilang setiap harinya. Tapi gadis ini tak terima. Matanya berlinang air mata dan dia berteriak sedih. Mengapa dia hanya bisa diam? Dia sudah salah menilainya. Gadis ini pergi dengan hati hancur. Seperti yang kita duga, Taiho tak meninggal. Dia hanya dibius. Dia sekarang berada di sebuah tempat. Hyung San berkata, mulai hari ini dia akan bekerja dari sini. Semua akan dia siapkan. Rumor kematiannya telah disebarkan. Dulu ini hanya kantor para preman yang mengantar narkoboy. Waktu Taiho hanya 15 hari untuk menyelesaikan semua ini. Jangan pernah berpikir untuk bisa lari. Haejin dan Yongchil juga dibawa ke sini. Mereka adalah bagian dari rencana yang disiapkan Taiho. Mereka berdua sangat kaget melihat Taiho masih hidup. Hyung San memberi perintah kepada Mantis. Jika Taiho butuh sesuatu, segera siapkan. Apa yang sebenarnya direncanakan Taiho? Besoknya mereka menjemput Kang Du. Orang ini sangat senang. Rumor kematiannya sudah menyebar dan membuat Nara sangat sedih. Dia sangat terpukul bahkan tak mau keluar rumah. Taiho menawarkan pekerjaan kepada Kang Du. Tentu saja dia semangat menerimanya. Lalu mereka menemui Pak Tua Gosun di panti jompo. Yang jadi masalah Pak Tua ini sedikit pikun. Tapi Pak Tua ini adalah bagian penting dari rencana Taiho. Dan Taiho membagikan detail pekerjaan yang akan mereka lakukan. Yongchil ternyata adalah sarjana komputer yang dibuang orang tuanya. Orang ini adalah hacker berbakat. Dia meminta peralatan dan komputer terbaik untuknya. Tugas Kang Du adalah teknisi untuk mereka. Jadi rencana besarnya, mereka akan menipu Ketua Jung, memeras dan mengambil setiap sen uang orang tua ini. Rencana pun dimulai. Pertama-tama mereka membersihkan diri. Mengubah penampilan, memotong rambut di salon. Dan pergi ke toko baju elit. Memilih baju dan mengubah penampilan. Dengan ini mereka siap menjalankan rencana gila ini. Dan Hyung San pun berperan di rencana ini. Dia berpura-pura meminta maaf kepada Ketua Jung. Keributan di antara mereka ini adalah salahnya. Ketua Jung makin merasa di atas angin ketika Hyung San memperlihatkan sesuatu. Itu adalah bagian tubuh Taiho. Dia telah menghabisinya untuk Ketua Jung. Itu adalah hadiah ketulusannya. Tapi Pak Tua licik ini masih waspada.
Dia tak sepenuhnya percaya kepada Hyung-san. Di dalam mobil, Hyung-san masih kesal. Dia terpaksa menundukkan kepala kepada musuhnya. Karena itu hari libur, Mi-jo menemani Jong-gu. Mereka akan membeli jas baru untuknya. Itu persiapan Jong-gu untuk menemui anaknya Eun-ji. Tapi dia malah disangka pengemis oleh pegawai ini. Mi-jo segera memarahi pelayan ini dan menyuruhnya membawakan baju dan jas terbaiknya. Rencananya sehabis ini mereka akan makan siang berdua. Tiba-tiba Mi-jo menerima panggilan dari Hyung-san. Dia harus segera datang ke klub. Jong-gu pun kecewa karena Mi-jo tak bisa menolak permintaan Hyung-san. Sejak Taeho tak ada lagi, peraturan pembagian 50-50 di stasiun wilayah Taeho tak berlaku lagi. Sersan Baek dan anak buahnya dengan kejam menyita semua hasil pengemis ini. Sekarang setorannya 80%. Jong-gu yang kebetulan lewat menghadangnya, meminta uang itu kembali. Peraturan lama tetap berlaku. Pimpinan juga sudah setuju penyetoran 50-50. Jika dia melakukan lagi, dia akan menghajarnya. Begitu juga dengan Buaya dan Viper. Malam itu ketiga orang ini sudah berada di depan tempat perjudian milik Ketua Jung. Jadi rencananya Hae-jin akan masuk ke sana. Berpura-pura menjadi penjudi, Hae-jin mulai berjalan membawa skoper uang. Berharap Dok-dae tak mengenalinya lagi. Hae-jin memencet bel dan menyebut nama orang yang menjadi sponsornya. Nama itu diberikan oleh Hyung-san. Dok-dae tentu saja tak kenal dengan Hae-jin dengan tampilan rapinya. Hae-jin memasuki ruangan dan duduk di sebuah meja lalu mulai bermain. Hae-jin pada dasarnya penjudi handal sebelum menjadi gelandangan. Dia mulai menang dan menang lagi. Apalagi dia mencampur-campur bicaranya dengan bahasa Inggris. Anak buah Ketua Jung yang mengamati segera melapor kepada bosnya. Ada mangsa empuk di luar. Keturunan Korea Amerika. Kantongnya kelihatan tebal. Ketua Jung memerintahkan bawa dia ke sini. Ruangan ini adalah ruang VIP. Hae-jin masuk dan mengenalkan dirinya Daniel Park dari New York. Ketua Jung menyambutnya dan mereka mulai bermain. Sementara itu Yong-chil mulai memodifikasi website perusahaan NS Green Tech yang dipakai Hae-jin. Dia menjamin siapapun yang berkunjung pasti menyangka itu asli. Hyung-san pun menelpon Taeho, menanyakan perkembangan misi mereka. Dia akan mengatur sesuatu untuk membuat Ketua Jung tambah yakin. Dia akan melibatkan Senator Moon dengan menggunakan Madame Jo. Malam itu Jong-gu sudah di depan bar dan melihat Madame Jo naik ke mobil dengan seorang pria tua. Madame Jo dipaksa melakukan pekerjaan ini. Dia harus melayani Senator Moon. Walaupun dia berusaha menolak, dia tak bisa menghindari tugas ini. Setelah ini selesai, dia akan diliburkan di luar negeri dulu. Dan dia sudah berada di kamar hotel. Sementara Senator Moon sedang mandi. Tiba-tiba bel kamar hotel berbunyi. Jong-gu sudah di sana dan langsung menariknya. Dia akan bertanggung jawab kepada Hyung-san. Untunglah foto-foto sudah didapatkan Mentis. Dia tak melapor kepada Hyung-san. Dia melihat Madame Jo dan Jong-gu pergi dari hotel. Kembali ke meja judi. Hae-jin yang awalnya menang mulai kalah dan kalah lagi. Bak pejudi yang penasaran, Hae-jin menaruh sebuah dokumen di meja. Ini adalah rahasia besar perusahaannya. Jika dia kalah, dia akan menebusnya secepatnya. Ternyata Hae-jin kembali kalah tipis. Kartu Ketua Jung lebih baik. Orang tua ini tertawa senang. Hae-jin berkata dia akan menukar dengan uang besok pagi. Jangan coba-coba membuka kertas itu. Taeho mendapat laporan Hae-jin. Umpan dimakan. Hae-jin disuruh langsung ke hotel. Sementara kedua orang ini makan di restoran. Mi-jo masih khawatir Hyung-san pasti marah. Sedikit masa lalu dibuka. Ketika Mi-jo terluka bakar saat menyelamatkan anak Jong-gu ketika kebakaran. Mi-jo meminta Jong-gu jangan memikirkan itu lagi. Itu hanya kecelakaan. Dia sudah menerima luka di punggungnya. Jong-gu berjanji, jika dia sudah menemukan anaknya Eun-ji, dia akan membawa Mi-jo dari stasiun Seoul. Mari pergi bersama dan memulai hidup baru. Wanita ini menangis dan terharu. Itu sudah lama dia nantikan.
Sementara Nara masih memikirkan Taeho yang disangkanya sudah meninggal. Dia tak bisa melupakan kenangan dengan pemuda itu. Dia hanya sangat sedih itu semua terlalu cepat berlalu. Besok pagi-pagi sekali Hae-jin sudah di kantor Ketua Jung, membawa skoper uang dan meminta dokumennya. Ketua Jung yang licik berpikir ini pasti penting sekali. Apalagi Hae-jin keceplosan, ayahnya pasti sangat marah. Ketua Jung menyuruhnya sabar. Dia mencoba menggali informasi, tapi Hae-jin masih marah. Kembalikan dokumennya. Ketua Jung memutar otaknya, mengatakan dokumennya tertinggal di rumah. Dia berjanji akan membawa dokumen itu ke hotel siang ini. Dia akan menerima uangnya di sana. Hae-jin sangat marah. Dia akan menunggu. Dengan cepat Hae-jin memasang alat penyadap di bawah meja. Taeho segera menghidupkan peralatannya dan mendengar suasana di kantor Ketua Jung. Orang tua ini segera menyuruh Dok D untuk memanggil staf legalnya. Terjemahkan ini cepat. Pasti dokumen ini bernilai uang yang banyak. Dia mendapat telepon dari Direktur Choi, eksekutif dari Hanjung Group. Dia ingin Ketua Jung melenyapkan salah satu bawahannya. Ternyata Direktur Choi ingin melenyapkan Sehun. Pemuda ini mulai makin dekat dengan CEO Hanjung Group dan melaporkan semua kegiatannya di luar. Dan saat itu Sehun memang melaporkan semua kecurigaannya tentang Direktur Choi, tentang kesepakatan ilegalnya di luar dengan para pejabat dan rentenir untuk proyek pembangunan kota Mire. Itu membuat CEO Yun ini makin percaya kepada pemuda ini. Dia orang yang kompeten, berani mengambil risiko untuk kemajuan Hanjung Group. Sementara Taeho tetap menyadap pembicaraan Ketua Jung. Ternyata isi dokumen itu adalah metode mengekstrak minyak bumi dari pasir. Sebelumnya sudah banyak perusahaan yang mencoba tapi gagal. Tapi perusahaan NS Greentech dari Amerika ini berhasil mengembangkan cara cepat tanpa merusak lingkungan. Staf legal ini sudah memeriksa situs perusahaan ini. Dia yakin perusahaan ini berada di Silicon Valley, tempat area perkantoran perusahaan-perusahaan hebat, dan pajak mereka bersih. Ini adalah telur emas dalam dunia investasi. Ketua Jung langsung panik. Ini bau uang yang sangat banyak. Dia harus menemui pemilik dokumennya. Dia menyuruh Dok D untuk mengurus sendiri misi dari Direktur Choi. Dia punya urusan yang lebih penting. Ketua Jung buru-buru pergi ke hotel untuk menemui Hae-jin. Taeho segera memberitahu Ketua Jung dalam perjalanan menuju hotel. Sekarang Hae-jin dan Pak Tua Gosun harus berperan sebaik-baiknya. Ketua Jung sampai di kamar hotel dan mengetuk pintu, membawakan dokumen. Hae-jin membuka pintu dan terdengarlah suara, membuat Hae-jin panik dan Pak Tua Gosun keluar. Ketua Jung langsung hormat. Orang ini adalah Bernard Park, pemilik perusahaan NS Greentech. Pak Tua Gosun berpura-pura marah. Ambil dokumen itu, serahkan uangnya segera. Ketua Jung tak boleh masuk. Dia harus menunggu di lobi. Ternyata itu memang siasat Pak Tua Gosun. Dia harus terlihat bonafit dan sulit ditemui. Masa iya, CEO perusahaan terkenal di Amerika gampang berbicara dengan orang baru? Hae-jin memujinya. Setelah 1 jam menunggu, barulah Hae-jin menemui Ketua Jung. Dia segera menyerahkan koper uangnya. Ketua Jung memohon, dia ingin menjamu ayahnya makan malam. Dia ingin berkenalan dengan pebisnis handal, apalagi dia memiliki teknologi yang hebat. Hae-jin memarahinya. Beraninya dia membaca dokumennya. Hae-jin pura-pura menolak. Jadwal ayahnya sangat padat. Dia akan mencoba mengaturnya. Ketua Jung memohon-mohon, bantu dia kali ini. Dan dia pun pergi. Lalu Taeho menemui Heung-san. Dia memberitahu Ketua Jung sudah memakan umpannya. Mentis memberikan flash disk. Isinya adalah bukti-bukti perselingkuhan Senator Moon Ki-hwan. Ini akan digunakan sebagai bagian rencana untuk menjebak Ketua Jung. Dan Taeho memberitahu, dia sempat mendengar percakapan Ketua Jung. Direktur Choi dari Hanjung Group memberi misi kepada Ketua Jung untuk melenyapkan pemuda yang bernama Gang Sehun. Wajah Heung-san langsung berubah. Ternyata inilah rahasia besarnya. Sehun menerima telepon dari Heung-san, menanyakan dia di mana. Ketua Jung mengincarnya. Sehun berkata dia terlambat. Orang-orang itu sudah di sini. Heung-san langsung panik ketika telepon diputuskan. Dan semua itu didengar oleh Taeho yang hendak pergi. Kembali ke Sehun. Dia sudah tahu tujuan mereka dan mengatakan mereka terlihat bodoh. Dia tak berniat ikut dengan mereka. Tempat ini penuh CCTV. Semuanya mereka dan plat mobil mereka. Pilihannya mereka paksa dia atau pergi dengan baik-baik. Saat itu Jung Min datang dan Dok D mengenal wanita ini. Dia pernah dihajar para pengawal wanita ini dan memilih pergi dari sana.
Sehun mengaku orang-orang tadi adalah suruhan Direktur Choi. Di antara relasinya ada yang berbisnis rentenir. Jungmin diam saja. Dia sudah tahu orang-orang itu. Ternyata twistnya adalah Gang Sehun adalah adik kandung Kwak Hyung-san. Mereka berpisah ketika kecil. Hyung-san harus merelakan adiknya diadopsi keluarga di Amerika. Setelah itulah dia kabur dari panti dan hidup di jalan. Lalu sampai di posisi ini dengan darah dan air mata. Ternyata kedua orang ini bekerja sama diam-diam. Mereka punya tujuan besar di Hanjung Group, yaitu proyek pembangunan kota Mire. Sehun memacari Jungmin agar nantinya masuk ke keluarga Hanjung Group. Rencana selanjutnya, untuk membuat ketua Jung tambah yakin, mereka akan memanggil Senator Moon. Orang ini akan mereka pancing dengan foto-foto skandal yang diambil Mentis. Mereka akan berpura-pura sebagai investigator dari Blue House, istana kepresidenan. Besoknya ketua Jung ditelepon Hejin. Datanglah ke hotel jam 1 siang. Waktunya hanya 10 menit untuk bertemu ayahnya. Memintanya tepat waktu. Sekarang sudah jam 12 siang. Berarti dia harus buru-buru. Dan di hotel bersamaan Senator Moon datang. Taeho meminta Hejin menahan Senator Moon di dalam. Sampai ketua Jung naik ke atas. Dia akan memberi kode. Senator Moon sudah di depan pintu. Dia sudah dikirimi satu foto skandalnya. Mau tak mau dia harus menemui orang-orang ini. Sementara di mobil, ketua Jung memarahi Dok D yang tak becus bekerja. Dia gagal menjalankan misi yang diperintahkan Direktur Choi. Beritahu Direktur Choi untuk minta waktu lebih. Dia menyuruh sopirnya agar memacu mobil lebih cepat. Sementara di kamar hotel, Senator Moon diperlihatkan foto-foto di hotel dengan Madam Jo. Pria ini ketakutan dan meminta ampun. Hejin dan Pak Gosun mengaku sebagai investigator dari Blue House. Mereka tahu dia terlibat secara ilegal untuk proyek pembangunan kota Mire dari Hanjung Group. Dia diminta tak ikut campur lagi dalam masalah ini. Ternyata maksud Hyung-san adalah menakut-nakuti orang ini agar jangan memihak untuk proyek besar yang diincar Hyung-san. Orang ini mengangguk dengan cepat. Dia tak akan ikut campur lagi. Dia berjanji. Sementara ketua Jung dan Dok D sudah bersiap-siap di bawah. Taeho segera memberi pesan kepada Hejin. Saat itulah ketua Moon keluar dari kamar hotel. Saat itulah ketua Jung datang. Dia kaget melihat ada Senator Moon di sana. Dewan di Kementerian Transportasi membuat orang tua ini makin yakin. Senator Moon juga ikut di proyek Green Tech ini. Sementara di dalam kamar yang bikin kacau, Pak Tua Gosun tiba-tiba pikun. Dia lupa kenapa mereka di hotel ini. Sedangkan ketua Jung sudah menekan bel kamar hotel. Dan part 2 berakhir. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Kita jumpa lagi di Les Part 3. Bye.